Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anakku semua. Anak-anak, pada saat ini Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah memahami apakah yang dimaksud dengan teks prosedur itu dan apa pula tujuan teks tersebut. Tujuan teks prosedur tidak lain adalah memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Baiklah anak-anakku yang sangat Ibu banggakan, pada hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Untuk struktur, susunan dari sebuah teks prosedur itu terdiri atas satu, tujuan. Yang kedua, bahan-bahan atau perlengkapan. Yang ketiga, langkah-langkah. Dan yang keempat atau terakhir, penutup. Penutup sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Baiklah anak-anak, kita memulainya dengan struktur yang diawali dengan tujuan. Pada contoh cara membuat apem, kalian bisa menemukan tujuan itu di awal dari teks tersebut. Perhatikan, ada kalimat untuk kembali mengingat generasi muda terhadap makanan tradisional. Berikut disajikan resep cara membuatnya. Pada kalimat kedua itu tampak tujuan dari struktur tersebut. Yang kedua adalah bahan-bahan atau perlengkapan. Kalian bisa melihat pada kalimat berikutnya atau paragraf berikutnya, yaitu bahan dan alat. 1. Cetakan apem. 2. 275 gram tepung beras. 3. 100 gram tape singkong, dan seterusnya. Yang ketiga, langkah-langkah. Pada langkah-langkah ini kalian bisa perhatikan. 1. Haluskan tape singkong campur dengan gula dan ragi instan. 2. Remas-remas sampai gula tercampur rata dan larut. 3. Dan seterusnya. Itu adalah bagian langkah-langkah. Penutup. Yang keempat, penutup ya, terakhir. Pada penutup itu kalian bisa lihat, misalkan dalam kalimat itu ada terbaca. Nah, setelah melihat resepnya, kini saatnya Anda pergi ke dapur untuk bergerak dan memasak. Itu adalah bagian dari penutup. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan melangkah ke kebahasaan dalam teks prosedur. Kebahasaan dalam teks prosedur yang perlu kalian perhatikan, yang pertama, menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan. Kalian perhatikan pada langkah-langkah terutama, misalnya nomor 1 ya, haluskan tape singkong, campur dengan gula dan ragi instan.
sampai gula tercampur rata dan larut. Jadi di situ tampak pada langkah-langkah itu nomor-nomor yang menunjukkan urutan atau tahapan. Berikutnya, menggunakan kata yang menunjukkan perintah. Ini tampak sekali di awal dari kalimat yang terdapat pada langkah-langkah. Kata yang menunjukkan perintah, tentu saja kalian sudah paham bahwa kata-kata itu adalah kata kerja imperatif tanpa awalan yang terdapat di awal kalimat. Contohnya, misalkan tampak di awal-awal dari setiap langkah itu, haluskan, tambahkan tepung beras, kemudian tuangkan air kelapa. Nah, di sini jelas ya bahwa kata kerja yang menunjukkan perintah itu adalah kata kerja tanpa awalan yang terdapat akhiran. Sekali lagi, contohnya misalkan haluskan, tambahkan tepung beras, tuangkan air kelapa, dan seterusnya. Perhatikan di awal kalimat pada langkah-langkah. Berikutnya, kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata ganti orang kedua. Kalian tahu bahwa kata ganti orang kedua adalah orang yang diajak bicara. Tentu saja dalam teks prosedur ini mengacu pada pembaca. Contoh tampak pada kalimat misalkan, nah, setelah melihat resepnya, kini saatnya Anda bergerak ke dapur dan memasak. Di situ tampak kata ganti orang kedua yaitu Anda. Berikutnya, menggunakan konjungsi urutan. Konjungsi urutan ini jelas di dalam teks prosedur karena langkah-langkah itu bertahap, maka muncul konjungsi yang menunjukkan urutan ini. Contoh, misalnya, saya ulang lagi, tadi ada contoh yang untuk kata ganti orang kedua. Di sini tampak juga di dalam kalimat itu konjungsi yang menunjukkan urutan. Misalnya, nah, setelah melihat resepnya, kini saatnya Anda bergerak ke dapur dan memasak. Jelas ya, ada konjungsi yang menunjukkan urutan, yaitu kata setelah. Berikutnya, menggunakan kata keterangan. Kata keterangan ini sangat penting ada dalam teks prosedur ini karena keterangan itu jelas menunjukkan takaran agar resep yang dibuat sesuai dengan hasil yang diinginkan. Misalnya saja, Ibu ambil contoh pada langkah-langkah seperti ini. Masukkan garam dan santan sedikit demi sedikit sambil diuleni rata. Jadi ada keterangan sedikit demi sedikit. Demikian salah satu contoh, dan masih banyak contoh-contoh lain yang menunjukkan kata keterangan dalam langkah-langkah tersebut. Saya rasa untuk struktur dan kebahasaan dalam teks prosedur sudah jelas anak-anak ya. Sekali lagi Ibu ulang, struktur teks prosedur terdiri dari 4, yaitu tujuan, bahan-bahan,
langkah-langkah, dan penutup yang sifatnya opsional. Kebahasaannya terdapat 5, menggunakan penomoran, 2 menggunakan kata yang menunjukkan perintah, 3 menggunakan kata ganti orang kedua, 4 menggunakan konjungsi urutan, 5 menggunakan kata keterangan. Demikian menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur yang telah Ibu sampaikan. Selamat belajar anak-anak. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan soal-soal yang nantinya Ibu berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.